Saudara, kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, sepanjang minggu yang sudah jalani bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan menolong setiap pribadi-pribadi kita, ya. Patutlah kita membalas akan kasih Tuhan pada hari ini, ya. Tuhan berikan satu minggu itu satu hari kita beribadah. Selain ibadah minggu, kita mengadakan ibadah Merkesah, ya. Kenapa, saudara? Tujuan kehidupan kita ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Ingin diberkati oleh Tuhan, saudara. Maka oleh sebab itu kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada saat pagi hari ini, ya tentu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Tema untuk pagi hari ini, ya. Di sini saya akan berikan tema sesuai dengan tema yang kita dapat, ya, yaitu strengthening the blessing. Artinya, saudara, penguatan berkat ilahi, ya. Apa itu penguatan berkat ilahi? Ya. Berkat ilahi, ya, berkat yang daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Tuhan selalu berikan di tengah-tengah kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Tuhan tidak henti-hentinya memberkati setiap kehidupan kita melalui kekuasaannya, melalui keajaibannya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, ya. Tuhan yang kita sembah, kita agungkan, kita puji, kita muliakan, ya. Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya, ya. Dia menyatakan berkat ilahi, ya, berkat yang begitu luar biasa lewat keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu di dalam Ibrani. Terlebih dahulu saya akan baca di dalam Ibrani 6 ayat 14, ya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini firman Tuhan sebagai pendahuluan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, ya. Tuhan memberkati umatnya dengan berlimpah-limpah. Artinya, saudara, Tuhan memberkati yang begitu luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya di setiap kehidupan kita, umat Tuhan, umat pilihan daripada Allah, ya. Kita merasakan berkat-berkat ilahi, berkat yang Tuhan kerjakan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan di setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam firman Tuhan, Dia akan memberkati berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak, ya. Di dalam Ibrani, coba Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ya. Ibrani pasal 6 ayat 7, ya. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah.
Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Ada dua, ya, ada dua jenis, ya. Di sini kita sebagai tanah, ibaratkan kita sebagai tanah yang selalu mendapat air hujan, ya. Dan tanah itu kalau kita sering mendapat air hujan, ya, tentu di dalam tanah itu tidak akan selalu mengalami yang namanya kekeringan, ya. Selalu mengalami yaitu namanya basah, saudara. Kenapa? Kalau tanah selalu kering dan kering, maka tanah itu akan kurang kesuburannya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi kehidupan kita ibaratkan tanah yang selalu dapat air hujan. Ya. Nah, saudara, kita lihat bersama bahwa di dalam jemaat Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan semua yang ada di Betiang ini, tentu rata-rata adalah petani, ya, petani kan, ya, 80% lah petani, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menanam sesuatu, ya, tanaman, kalau kita tidak rawat, ya, kalau kemarau, waktu kemarau tanaman itu nggak kita siram, ya, maka tanaman itu akan lama kelamaan akan mengalami layu, ya, artinya pertumbuhannya kurang, ya, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat petani yang tekun, rajin merawat tanamannya dengan berbagai macam hal yang dia buat supaya tanaman itu dapat tumbuh dengan baik, dapat tumbuh dengan subur, maka dirawat dengan sebaik-baiknya. Tidak biarkan begitu saja. Tapi kadangkala banyak petani yang hanya menanam sekali tanam dibiarkan saja. Tentu dalam hal ini dengan apa yang mereka buat, ya, tanaman begitu tanam, tumbuh, tetapi tidak dirawat, tentu berbeda dengan yang tanaman dirawat, Bapak Ibu. Tanaman yang dirawat itu perlu dikasih air. Kalau kemarau, ya jelas tidak akan subur, ya. Memerlukan air, ya, untuk menyuburkan, untuk membuat pertumbuhan itu semakin bisa bertahan, ya, dipupuk dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan buah-buah yang memuaskan pemiliknya, ya. Tetapi tanaman yang tidak pernah dirawat, bahkan tidak pernah disentuh sama sekali, ya, hanya sekali tanam tinggal merantau kemana-mana. Justru tanaman itu tidak akan menghasilkan buah, Bapak Ibu, benar ya? Tidak akan menghasilkan buah karena apa? Di situ banyak rumput dan sebagainya, ya, tertutup dengan tumbuh-tumbuhan yang lain yang mematikan, ya. Maka tanaman itu tidak akan berhasil, tidak akan mengeluarkan buah-buah, ya, sesuai yang diinginkan. Tentu Bapak Ibu kecewa, sudah berusaha tanam tetapi tidak ada hasilnya. Untuk apa kita nanam, ya, kalau perawatan kita kurang, ya. Apalagi kalau tanaman itu dihimpit dengan semak-semak duri, ya, maka tanaman itu akan cepat mati, ya. Tidak ada lagi, semakin hilang dan musnah, tidak ada lagi tanaman itu. Bahkan kehidupan kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin tidak akan puas karena tidak dapat hasil yang baik. Karena apa?
karena tanaman tumbuhan yang kita tanam terhimpit dengan belukar sama belukar, ya. Ini berbicara kehidupan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ya. Tanah yang subur, tanah yang selalu mendapatkan air, itu berbicara tentang kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini selalu membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan dan nyatakan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, untuk menopang setiap kehidupan kita. Jadi pengiriman kita mungkin dari kecil sampai dewasa, kalau kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu berkuasa lewat berkat ilahinya, ya, maka di dalam kehidupan kita akan selalu bersyukur. Ya, kita dipuaskan. Kita minta itu kuasa Roh Kudus yang dapat membasahi kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ya. Jangan kehidupan kita seperti tumbuhan yang tidak dirawat. Iya, tumbuh di atas semak duri, terhimpit dengan tanaman lain yang tidak berguna. Semuanya itu akan mengalami pemusnahan, terutama pembakaran. Tuhan menginginkan, bahkan kehidupan kita menginginkan selalu, kehidupan kita selalu dipenuhi oleh aliran-aliran sungai daripada Tuhan Yesus Kristus, yang membuat iman kita lebih kuat, iman kita lebih diberkati oleh Tuhan, iman kita lebih teguh, ya, tidak goyah. Walaupun mungkin itu berhadapkan dengan banyak hal, ya, yang seolah akan melemahkan kehidupan kita, terutama iman kita, ya. Kalau kita selalu bersandar penuh dan berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita jatuh tergeletak, tetapi Tuhan selalu menopang tangannya, ya. Tuhan akan selalu mengangkat kita dari keterpurukan kita, dari keadaan apapun yang membuat kita pada akhir-akhir ini membuat kita lemah. Tetapi Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu mencampur tangan, ya. Tuhan tidak membiarkan umat-umatnya jatuh begitu saja, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang masih diberikan kesempatan hidup di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, mari kehidupan kita pergunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.